orang yang menjadi pemateri itu disebut sebagai pakar gitu. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan pakar ya, pakar dan tamu yang sangat jauh di Hungaria. Ini luar biasa sekali. Harapan saya nanti teman-teman bisa menyimak untuk menambah keilmuan ya, terkait tema pada malam hari ini. Sebelum nanti saya alihkan ke Bu Jessica, ada sambutan ya, ada sambutan ini ya dari Pak Satria ya. Dulu sambutan Pak Satria. Iya, pengantar Bud. Pengantar, siap. Dari Pak Dede atau Pak Satria? Pak Dede mungkin. Pak Dede, mau Pak Dede. Direktur pusat. Pak Satria direktur pusat ya. Entah Pak Dede atau Pak Satria pengantar diskusi malam ini. Monggo. Persilakan. Lagi matang. Saya ini dulu ya, Mbak Jessica, mohon izin. Mas Budi. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ke Mbak Anastasia Jessica dari Universitas Sziget di Hungaria. Yang kami hormati Kepala LPPM UM Surabaya, Kepala atau Dewan Penasehat yang kami hormati dan Penasehat Pusat ada Pak Rade Setiawan, kemudian ada teman-teman peneliti pusat yang lainnya dan teman-teman dari diskusi pakar yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kalau di Hungaria sore hari, kita bisa berjumpa kembali di dalam diskusi pakar. Memang diskusi pakar ini kita desain Mbak Jessica dan teman-teman untuk mendekatkan perkembangan ilmu dan pengetahuan, dan juga yang pasti adalah pemikiran-pemikiran internasional yang itu harapannya mampu membuka paradigma kita di dalam membangun argumen dan juga penelitian yang teman-teman lakukan. Karena ini sebenarnya walaupun walaupun termnya itu Pusat Studi Anti Korupsi misalkan, atau yang ada di LPPM misalkan, itu multidisiplin, sorry Mbak Jessica dan teman-teman. Ada yang dari culture studies, Pak Radis ini culture studies, Mas Budi ini juga culture studies. Lalu ada Pak Dede di kesehatan, saya di hukum, bukan di penjara ya Mbak ya, di ilmu hukum. Lalu ada teman-teman lain yang ada di kedokteran, keperawatan dan lain sebagainya. Itu tentang singkat cerita tentang kami. Dan topik yang Mbak Jessica sampaikan tentang disinformasi ini sangat menarik bagi kami, mengingat isu tentang disinformasi atau mungkin lebih umum ya terkait dengan fenomena post-truth itu menjadi suatu fenomena yang terjadi saat ini. Seperti kita tahu bahwa perkembangan itu kan setelah Donald Trump ya dulu pada tahun 2017 atau ketika Inggris keluar dari Uni Eropa yang kita kenal Brexit, kemudian fenomena post-truth ini berkembang sedemikian rupa. Artinya kebenaran ini kemudian termediasi oleh media sosial, termediasi oleh informasi-informasi yang viral, yang itu kemudian bertentangan dengan objektivitas kebenaran. Dan nyatanya ini memakan banyak korban. Nah, barangkali Mbak Jessica nanti akan menyampaikan bagaimana pola disinformasi selama COVID ya, khususnya di Indonesia. Ini ya kalau kita bisa bilang ini banyak masalah ya. Misalkan kemarin masalah beer brand ya, kemudian ada fenomena-fenomena lain ya, misalkan obat-obatan tradisional dan lain sebagainya, yang itu justru kata Pak Pandu Riono, meminjam istilah Pak Pandu Riono, epidemiolog di Universitas Indonesia, kita nggak mencapai herd immunity tapi herd stupidity ya. Atau
kebutuhan massal kan seperti itu ya. Nah, harapannya insight dari Mbak Jessica ini akan menjadi satu pemahaman yang menguatkan kembali bagaimana term tentang kebenaran informasi itu dan dalam konteks sosial kemasyarakatan di Indonesia selama COVID. Saya rasa begitu. Terima kasih Mbak Jessica atas kesempatannya dan perkenanannya. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga. Akhir kata, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria. Ini sedikit informasi ya bahwa Mbak Jessica ini adalah lulusan S1 dan S2 di Prodi Filsafat, Fakultas Filsafat ya di UGM, dan saat ini bekerja sebagai dosen sekaligus peneliti di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan beliau juga kandidat doktor di University of Szeged ya Pak bacanya ya, Szeged. Karena saya belum pernah merasakan ke Hungaria, jadi agak susah bacanya ini. Seperti yang disinggung Pak Satria ya, bahwa tema malam ini cukup menarik ya, tentang relasi gambar teks untuk membongkar disinformasi. Memang di era post-truth ini informasi yang hadir di masyarakat ini bagi saya cukup mengerikan ya Pak Satria ya, bahwa informasi yang hadir itu memang merupakan produk-produk kekuasaan. Kalau kita belajar dulu tentang teorinya Michel Foucault ya, tentang relasi kuasa dengan jargonnya knowledge is power, bahwa siapa yang memiliki kekuasaan maka dia yang mudah mengontrol pengetahuan, seperti itu. Kalau saya pahami bahwa ternyata pengetahuan yang kita miliki saat ini ternyata sedang dikontrol oleh kekuasaan, sehingga muncullah kebenaran-kebenaran yang kita anggap mutlak, yang kita anggap benar gitu, sehingga muncul disinformasi dan lain sebagainya, atau yang tren sekarang itu hoax gitu. Itu pengantar sedikit saya menambah dari Pak Satria yang mungkin nanti akan dibahas secara detail oleh Mbak Jessica. Nanti saya alihkan ke Mbak Jessica, mohon teman-teman yang gabung, peserta yang gabung, selama langsung mohon audionya dinonaktifkan untuk kelancaran acara ini. Setelah materi selesai, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo Mbak Jessica. Waktu saya silakan. Baik, terima kasih. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa Mbak. Baik, saya akan mencoba untuk share screen. Sebentar. Oke, sebentar lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Jessica. Oh, oke. Ya, baik. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini saya diberi kesempatan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan pantikan diskusi. Saya tidak mau menyebut narasumber, tapi mungkin memantik diskusi saja. Yang temanya hari ini adalah mengenai analisis teks dan image atau gambar dan teks untuk membongkar disinformasi. Sebagai latar belakang saja, jadi saya bukan dari jurusan komunikasi, saya latar belakangnya adalah filsafat, tapi saya beranikan diri untuk bicara soal disinformasi dan media, yang itu menjadi bagian dari biasanya ilmu komunikasi atau media studies atau mungkin cultural studies juga. Saya mungkin akan lebih menekankan ke hubungan fundamental antara teks dan gambar yang nanti akan berguna untuk membongkar disinformasi. Nah, memang di dalam judulnya saya nanti akan fokus untuk menggunakan analisis multimodal William John Tom Mitchell
Dia adalah seorang akademisi Amerika yang ahli dalam bidang sastra dan media. Dia seorang profesor juga di Universitas Chicago. Nah, saya memang mengambil nanti studi kasusnya beberapa disinformasi di era pandemik COVID-19. Tapi karena penelitian ini saya lakukan tahun pertama kemarin, maksudnya tahun pertama COVID kemarin, jadi data saya hanya dari bulan Januari sampai Juli 2020. Jadi mungkin nanti disinformasinya tidak semutakhir seperti yang dikatakan tadi, susu, bear brand, dan sebagainya. Baik, saya akan mulai. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan disinformasi, khususnya dalam bentuk foto teks, karena ada banyak ragam disinformasi, tapi saya mengkhususkan hanya pada bentuk foto teks selama pandemi COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan metode analisis multimodalitas Mitchell. Dan sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperlihatkan strukturnya. Mohon maaf, saya agak batuk, tapi bukan COVID. Jadi strukturnya pertama pengantar, kedua definisi teks dan gambar, ketiga adalah sejarah singkat hubungan gambar dan teks, keempat analisis monomodalitas dan multimodalitas, dan terakhir nanti kita akan melihat beberapa kasus. Baik, dari latar belakang saya melihat bahwa disinformasi digital yang masif ini akan mengakibatkan atau punya akibat yang paling buruk pada kerusakan di dunia nyata seperti kekerasan, penyebaran kebencian, atau bahkan juga kematian. Misalnya disinformasi yang kemudian menyudutkan kelompok tertentu, kelompok ras atau agama tertentu, atau ideologi tertentu. Kemudian ini biasanya disebut sebagai digital wildfire atau kebakaran digital. Yang menyebut term ini adalah World Economic Forum tahun 2013. Digital wildfires ini terjadi ketika disinformasi di dunia digital itu menyebabkan kerusakan di dunia nyata. Jadi disinformasinya di dunia digital, tapi kerusakannya, akibat-akibat buruknya itu terasa di dunia nyata. Mulai dari kekerasan fisik, simbolik, bahkan mungkin juga kematian. Nah, salah satu bentuk disinformasi yang paling populer dan sangat mudah dibuat adalah foto teks. Ini seperti meme itu loh. Ada satu gambar yang dilekatkan dengan teks dari konteks yang lain. Atau sebaliknya ya, ada teks lalu dilekatkan dengan gambar dari konteks yang lain. Sehingga gabungan teks dan gambar itu menghasilkan suatu makna yang berbeda. Ini metode yang paling mudah jika dibandingkan misalnya deepfake yang melibatkan algoritma dalam pengeditan gambar atau video. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman semuanya mencari deepfake di YouTube misalnya, maka akan menemukan bagaimana metode algoritma itu mengumpulkan banyak data dari gambar-gambar, kemudian mereka bisa memanipulasi video sehingga seseorang seolah-olah mengucapkan kata-kata yang tidak mereka ucapkan. Itu biasanya populer pada saat pemilihan presiden di Amerika misalnya. Dari kelompok lawan membuat deepfake ini, video deepfake ini, seolah-olah presiden dari kelompok oposisi itu mengatakan janji-janji yang sebenarnya tidak mereka katakan. Nah, ini metode yang lebih rumit ya tentu saja, tapi saya mengambil yang paling gampang saja, yaitu menggabungkan foto dan teks. Tapi tidak kalah, impact-nya tidak kalah besar dengan model deepfake ini. Latar belakang yang lain adalah situasi dalam dunia sehari-hari maupun dalam dunia akademis dan filsafat juga. Peralihan dari pembelokan bahasa atau dikenal dengan linguistic turn ke pictorial turn atau pembelokan ke arah gambar. Nah, istilah ini
sebenarnya bisa kita temukan di filsafat-filsafat analitik, Wittgenstein misalnya. Jadi linguistikten itu perubahan concern atau perubahan fokus kajian di dalam filsafat yang mengkaji hubungan antara dunia dan bahasa. Mereka menegaskan bahwa pikiran kita itu bisa diekspresikan secara menyeluruh di dalam bahasa. Bahkan tidak ada yang di luar bahasa. Jadi kita berpikir itu sudah menggunakan bahasa. Tidak ada yang di luar bahasa. Semuanya itu ada di dalam bahasa. Bahkan bahasa mengkonstruksi realitas. Nah, menurut Richard Rorty, ini tahap terakhir dari filsafat. Tapi Mitchell, tokoh yang saya kaji, dia menambahkan satu tahap lagi setelah linguistic turn, yaitu pictorial turn. Dia melihat bahwa ada pergeseran besar di mana gambar itu memainkan peran yang lebih besar daripada tulisan dan bahasa. Kita sadar sekarang bahwa kita digempur ya oleh gambar. Mulai dari bangun pagi kita sudah scrolling Instagram atau Facebook kita atau Twitter atau melihat berita, semuanya disajikan dalam bentuk gambar. Dari pagi, siang, sore, malam, televisi, film, kita digempur oleh gambar. Tidak bisa lepas dari itu. Selain itu juga bahwa yang perlu disadari adalah gambar ini ternyata punya peran penting bukan hanya untuk memberi ilustrasi, tetapi dalam membangun pengetahuan. Salah satu asumsi di dalam pictorial turn ini adalah bahwa pengetahuan itu pertama-tama adalah gambar. Jadi sebelum mengenal bahasa, orang pertama-tama punya gambaran dulu dalam pikirannya. Baru setelah itu dia bisa menyebut, oh ini namanya ini, oh itu namanya itu. Nah, gambar dalam pictorial turn itu punya posisi yang sangat penting. Dia dilihat sebagai yang post-linguistik, post-semiotik, bahkan dilihat sebagai interaksi yang kompleks antara visualitas, institusi, wacana, media, estetik, politik. Jadi dia tidak hanya sebagai katakanlah seni atau medium atau dilihat dari segi estetikanya, tetapi di dalam gambar itu ada wacana yang tersembunyi, ada narasi di situ, ada institusi yang bermain di situ. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada pergeseran besar dalam dunia sehari-hari dan di dunia filsafat juga. Pembicaraan soal bahasa berganti dengan pembicaraan soal gambar ini tadi. Gambar punya peran besar dalam membangun pengetahuan. Baik, saya akan melanjutkan ke sub berikutnya. Sebelum masuk ke membedah disinformasi, saya kira perlu untuk mempelajari definisi-definisi penting, misalnya teks dan gambar, karena saya mengangkat judul relasi teks dan gambar, maka kita perlu tahu apa itu teks dan apa itu gambar. Jadi teks secara umum atau pandangan umum ya, ini pandangan umum dulu, teks itu mengacu pada komunikasi yang berbasis kata, baik itu tulisan maupun lisan. Dan biasanya elemen-elemen teks adalah seperti ejaan, tata bahasa, makna harafiah, dan elemen kebahasaan dan linguistik yang lainnya. Ini biasanya dibedakan dari elemen gambar, yang misalnya adalah warna, posisi di dalam kanvas, komposisi, garis, dan sebagainya. Lalu, yang jadi problem di sini adalah di dalam linguistikten, semua bisa menjadi teks. Maksudnya adalah peristiwa pun sejauh dia bisa dimaknai, bisa dimengerti, bisa ditarik apa maknanya, itu bisa menjadi teks. Teks itu adalah suatu jalinan makna. Kita bisa menarik makna dari teks tersebut. Dan termasuk di dalamnya gambar itu dilihat sebagai teks. Nah, sebelum meneruskan problem ini, saya ingin melihat ke akar kata gambar dulu. Jadi gambar dalam bahasa Inggris image itu berasal dari kata selem Ibrani, ikonia Yunani, dan imaginem Latin yang berarti kemiripan. Jadi gambar itu artinya adalah kemiripan. Kemiripan dalam pengertian yang abstrak, umum, dan spiritual.
biasanya ini ditemukan di dalam pengertian-pengertian dalam kitab suci. Misalnya manusia sebagai citra Allah misalnya. Artinya adalah manusia diciptakan mirip dalam kemiripan dengan Tuhan, tapi kemiripan yang spiritual, sifat-sifat yang spiritual, punya kemiripan, bukan dalam kemiripan yang fisik. Nah, betul dari sini, sebenarnya di dalam pictorial turn pun tulisan itu bisa dilihat juga sebagai bagian dari gambar. Karena mau tidak mau, tulisan itu mengambil bentuk berupa garis, kalau kita ingat piktogram atau hieroglif, itu juga dalam bentuk gambar pada mulanya. Huruf yang kita kenal sekarang pun itu adalah bahasa yang terlihat, kan kita bisa menuliskannya, mencetaknya misalnya. Lalu bagaimana kita melihat hubungan teks dan gambar ini? Apakah kita harus melihat secara dikotomis atau ini sebenarnya suatu perbedaan derajat saja? Artinya ada gradasi. Nah, tokoh yang saya kaji, dia membedakan gambar itu dalam beberapa cabang. Dia menyebut sebagai pohon keluarga gambar. Di sini digambarkan gambar ya. Mulai dari yang konkret hingga yang abstrak. Yang sebelah kiri itu mulai dari yang konkret dan yang ini adalah yang abstrak. Dari hal yang konkret, gambar misalnya bisa tampak dalam pictures, kemudian patung, desain, optical, perseptual itu yang ada di yang diolah, yang masuk atau dicerap oleh indera kita, data-data indrawi, penampakan. Lalu mental itu yang diolah oleh pikiran kita, memori, gagasan-gagasan itu juga gambaran, mimpi, fantasmata, hingga hal-hal yang berhubungan dengan kebahasaan tadi seperti metafor, deskripsi, tulisan. Itu gambar juga dalam pengertian abstrak. Misalnya kita membaca novel atau cerita pendek misalnya, lalu kita mendapatkan gambaran dalam pikiran kita tentang apa yang kita baca. Jadi itu adalah gambar dalam pengertian yang abstrak. Sehingga saya lebih melihat gambar dan teks ini bukan secara sangat dikotomis karena mereka sebenarnya punya akar yang tidak jauh. Mereka punya gradasi memang perbedaan. Walaupun demikian mereka tetap bisa dibedakan satu sama lain. Itu seperti keluarga ya. Di keluarga kita mungkin saya akan mirip dengan ibu saya atau om saya atau tante saya. Tapi toh saya bisa dibedakan dengan kakak saya, dengan tante saya, dengan bapak, ibu atau nenek saya. Sekalipun saya mirip. Nah, kurang lebih saya menggambarkan teks dan gambar itu demikian. Beranjak lagi ke sejarah singkat hubungan gambar dan teks. Maaf. Jadi saya mengambil ini dari sejarah filsafat, mengambil perspektif sejarah filsafat untuk menempatkan masalah ini di dalam sejarah filsafat, terutama filsafat barat. Mulai dari Yunani kuno sebenarnya sudah ada kajian tentang gambar dan teks ini. Misalnya Plato dalam Cratylus, dia melihat kata itu sebagai tanda yang dibuat dan konvensional atau sepakat ya, berdasarkan kesepakatan. Misalnya kata bunga misalnya. Kita yang berbahasa Indonesia tahu apa itu bunga, karena kita sepakat menyebut yang misalnya yang mana ya, yang seperti ini bunga misalnya. Tapi orang yang tidak berbahasa Indonesia mungkin tidak akan memahami karena tidak mengerti kesepakatan bahasa tadi yang bahasa Indonesia tadi. Atau di sini orang menyebut virak misalnya. Saya tidak tahu apa itu virak karena saya tidak tahu bahasa Mojor atau bahasa Hungari waktu itu. Tapi ternyata virak itu adalah bunga. Sedangkan gambar itu dianggap sebagai yang alami, yang mudah dipahami oleh semua orang dari lintas bahasa dan budaya. Misalnya orang menggambar seperti ini gitu ya, seperti ini, oh ini kupu-kupu gitu ya, orang tahu. Walaupun itu adalah
yang menggambar mungkin bukan orang dari sebangsanya atau orang dari latar belakang yang sama, tapi kita tahu gambar yang seperti itu adalah kupu-kupu. Juga dalam Yunani kuno sudah ada tradisi ut pictura poesis. Mereka memperlakukan lukisan dan puisi itu seperti saudara, mereka menyebut sister art, saudara seni. Seperti dalam lukisan, begitu juga di dalam puisi. Di abad pertengahan, ada doktrin tentang tadi ya manusia sebagai citra Tuhan, itu juga melibatkan pengertian tentang image, lebih ke gambaran mental. Lalu di era modern mereka lebih melihat gambar dan teks itu secara dikotomis. Misalnya dalam tokoh-tokoh modernis yang melihat bahwa seni murni itu tidak dapat atau tidak perlu dirumuskan di dalam kata-kata. Misalnya dalam lukisan abstrak, mereka melihat bahwa tidak perlu ada campur tangan bahasa di situ. Karena campur tangan bahasa akan membuat keindahan seni itu menurun gitu ya, mendegradasi keindahan seni. Mereka melibatkan resistensi tertentu terhadap bahasa. Sedangkan di era postmodern dan era kontemporer, mereka lebih melihat teks dan image ini atau teks dan gambar ini sebagai yang tidak sangat dikotomis. Juga misalnya mulai terjadi pergeseran dari yang mulanya mengutamakan tulisan, kemudian mereka menjadi mengutamakan gambar. Maaf anak saya. Kemudian misalnya di dalam Derrida dia mendecentering phonologism atau peran suara sebagai yang suara pertamanya dilihat sebagai yang paling hadir, bahasa yang paling hadir karena dari suara kita bisa melihat mimik atau ekspresi wajahnya, kita bisa menangkap makna secara keseluruhan. Tapi dia mengganti posisi suara dengan tulisan. Nah, dengan tulisan walaupun tidak ada pengarangnya sekalipun kita tetap bisa menafsirkan. Dia melihat tulisan sebagai bahasa yang terlihat atau visible language tadi. Baik, saya akan lanjut ke sub berikutnya. Semoga belum terlalu bosan. Moderator nanti kalau kurang 5 menit saya diberitahu ya. Jadi analisis monomodalitas dan multimodalitas. Jadi ada 2 perspektif besar di dalam media studies untuk memandang hubungan teks dan image atau teks dan gambar, yaitu perspektif monomodalitas dan perspektif multimodalitas. Monomodalitas itu mengasumsikan setiap media itu bisa dilihat sebagai media yang murni, individual. Setiap media, baik itu teks, gambar, foto, sastra, film, itu terisolasi satu sama lain. Mereka tidak saling berinteraksi satu sama lain. Dan monomodalitas ini biasanya menekankan hanya satu genre yang dianggap paling dihargai, misalnya tulisan. Tulisan dianggap lebih saintifik, lebih penting daripada gambar misalnya. Itu kenapa barangkali ilmuwan lebih dihargai misalnya daripada misalnya orang yang kerjaannya menggambar. Ya, tetapi era itu sudah berganti, monomodalitas ini jatuh, terutama ditandai pergeseran besar dari dominasi tulisan ke dominasi gambar. Juga dari media tulisan cetak ke media layar, yang banyak melibatkan gambar dan banyak melibatkan media lain ya, seperti film, foto, audio, dan seterusnya. Bahkan mungkin kita bisa lihat sekarang banyak orang mulai malas membaca berita lalu melihat infografis. Jadi scrolling infografis di Instagram, termasuk saya. Jadi setelah dulu dari koran, kemudian ke media online, sekarang beralih lagi ke hanya melihat infografisnya. Nah, saya bergerak ke multimodalitas. Jadi multimodalitas ini kita jumpai sehari-hari. Dan ini banyak
direpresentasikan di dalam televisi, film, smartphone, hingga robot rumah artificial intelligence itu ya. Misalnya mereka menganalisis ekspresi kita sehingga robot ini bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dia mengumpulkan banyak data, gambar-gambar ekspresi wajah kita atau gestur kita, lalu dia menganalisis dan kemudian menawarkan, mungkin majikanku, majikan robot AI ini membutuhkan musik yang seperti ini, atau butuh dibuatkan kopi, atau ya butuh dibersihkan rumahnya dan sebagainya. Nah, multimodality ini mengasumsikan semua media adalah mixed media atau media yang bercampur. Ini tidak hanya misalnya tampak di dalam foto atau film yang jelas-jelas melibatkan audio, visual, apalagi taktil mungkin ya, kalau itu touchscreen mungkin harus ada taktilnya juga. Tetapi di dalam satu medium, misalnya visual, itu sebenarnya sudah selalu mix, sudah selalu gabungan. Visual media itu tidak hanya melibatkan indera penglihatan kita, tapi sebenarnya juga taktil, auditori. Karena tanpa itu kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi tentang visual media nanti bisa kita bicarakan lagi. Nah, lintas batas multimodalitas ini mengilhami pemikir hermeneutik dan semiotik pada paruh pertama abad ke-20 untuk mengembangkan analisis multimodalitas. Nah, di sini menekankan bahwa media itu selalu melibatkan kombinasi indrawi, semiotik, dan wacana. Di situ tidak hanya soal technical, tidak hanya soal-soal teknis seperti hal-hal yang indrawi, kemudian masalah-masalah seperti katakanlah di dalam broadcasting atau tentang semiotika, tetapi juga berhubungan dengan politik, wacana, diskurs, dan segala hal yang dikandung oleh media tersebut. Oke, ini saya lewati dulu saja. Saya akan masuk ke hubungan teks dan gambar menurut Mitchell. Jadi dia membagi 3 tipografi, saya hanya mengambil satu bagian dari pemikirannya yang akan saya gunakan nanti untuk menganalisis. Jadi dia membedakan 3 tipografi hubungan teks dan gambar. Yang pertama adalah image/text atau image garis miring teks sebagai kesenjangan traumatis antara gambar dan teks. Ada gap yang besar antara gambar dan teks. Mereka bekerja secara berlawanan daripada selaras gitu ya. Yang kedua, image text tanpa slash atau tanpa spasi juga. Jadi langsung digabung. Dia menuliskan ini untuk merepresentasikan gabungan gambar dan teks di dalam karya. Misalnya kalau kita tahu novel grafis misalnya, atau komik, atau foto esai, atau misalnya eksperimen puisi dengan suara dan gambar dan musik misalnya. Lalu image hypertext atau image strip text itu adalah relasi visual dan verbal yang lebih abstrak. Misalnya di dalam ingatan kita itu sebenarnya ada sisi visual dan sisi bahasa. Atau juga misalnya ada dimensi piktorial di dalam diskurs atau wacana. Ya, ada wacana tertentu dan kita bisa punya gambaran mental atas wacana itu. Atau juga ada bahasa di dalam visual gitu ya. Kalau tadi visual di dalam bahasa, ini ada bahasa di dalam visual. Ya, di dalam abstrak painting sekalipun, di dalam lukisan abstrak sekalipun itu ada bahasa juga. Ketika mereka mengatakan bahwa saya ingin menggambar yang lepas dari bahasa, itu sebenarnya sudah suatu bahasa. Atau mereka menginterpretasi lukisan abstrak misalnya, itu sudah suatu bahasa. Jadi dari perspektif multimodalitas, monomodalitas itu sangat tidak mungkin. Melihat medium satu itu terisolasi dari medium yang lain itu sangat tidak mungkin. Baik, tidak perlu dihafalkan yang ini, tapi nanti kita akan masuk saja ke studi kasus. Jadi saya mengambil
Ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Jadi saya mengambil kasus gambar ini. Barangkali Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, teman-teman sekalian pernah melihat postingan ini. Jadi gambar seperti ini diikuti dengan sebenarnya captionnya itu Senin ini tahun 2020 ya, 2 Maret, kondisi sejumlah supermarket yang dipadati oleh pembeli. Ini menjadi disinformasi ketika ada komentar dari pengguna internet. Ayo viralkan, jangan paranoid, tidak usah rush supermarket. Mungkin maksudnya menyerbu supermarket. Kepada semua saudara-saudariku dan seterusnya, ada warga, waktu itu baru 2. Yang kena COVID baru 2. Jadi ini awal-awal kena COVID nih. Siang ini banyak saudara-saudari kita yang paranoid lalu menyerbu supermarket membeli barang. Dan ini berada di bawah atau di sebelah gambar ini. Lalu orang yang melihat menginterpretasikan bahwa ada hubungan antara gambar ini dengan komentar ini. Lalu ada akun Dr. Jamie Ardian yang dia mengatakan bahwa saya mohon maaf karena saya ceroboh karena ternyata itu bukan orang yang sedang melakukan pembelian karena panik. Karena dia dikirimi pesan oleh anak si bapak ini bahwa ini adalah bapak saya dan bapak saya adalah seorang pedagang grosir dan dia tiap bulan atau secara reguler itu memang membeli mie instan untuk dagangannya gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah ya gabungan image dan teks ini yang perlu kita waspadai. Saya melihat ini sebagai contoh hubungan image slash teks, artinya ada celah antara gambar dan teks yang menggabungkan foto dengan saya sebut saja teks palsu gitu ya, dalam tanda kutip teks palsu. Sehingga menimbulkan interpretasi bahwa si bapak ini tadi melakukan pembelian dengan panik. Lalu di dalam gabungan image teks ini kita harus melihat bahwa representasi visual ini bersarang di dalam wacana tertentu. Jadi di dalam representasi visual ada beberapa wacana dari disiplin dari ranah lain. Misalnya ekonomi, sosial, terutama misalnya konteksnya adalah postingan ini diunggah di tengah merebaknya virus corona yang kemudian menimbulkan penafsiran bahwa terjadi panic buying di supermarket. Dan mungkin di luar ekspektasi si pembuat postingan, kombinasi foto dan teks ini kemudian menjadi viral gitu ya. Dan kombinasi ini menjadi informasi yang salah, yang menunjukkan tadi ya, yang pria tadi, yang bapak tadi sedang panik membeli. Alih-alih mencegah pembelian karena panik, justru disinformasi ini menyebabkan pembelian panik. Jadi bukan mencegah, tapi malah jangan-jangan malah justru memantik pembelian karena kepanikan. Yang lain misalnya yang banyak kita temukan di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp grup atau di keluarga, WhatsApp keluarga atau teman-teman kita. Nah, misalnya ada foto kemudian di bawahnya diberi caption, jangan lewat jalan ini, gang ini karena ada 12 orang yang terkena virus corona misalnya. Nah, di situ ada gap antara gambar dan teks sebenarnya. Dan untuk menangkap makna yang lebih komprehensif, memang kita perlu sebagai penerima pesan, kita perlu melakukan cross-check gambar. Kita bisa melakukan pengecekan fakta ke pihak yang berwenang, tapi mungkin ini akan banyak memakan waktu. Kita bisa melacak berita atau gambar di internet dengan membandingkan 2 atau lebih sumber, misalnya dengan menggunakan katakanlah mencari website tentang yang memberikan fact checking atau menggunakan reverse image search engine. Google Image sepertinya sudah bisa, jadi kita tinggal mengupload gambar itu, lalu kita akan menemukan gambar ini di internet sudah muncul dalam konteks apa saja atau di dalam website apa saja. Bisa digunakan yandex.com itu dari Rusia, kemudian TinEye kalau saya tidak salah, dan ada beberapa yang lain. Silahkan cari ini, reverse image
search engines. Jadi ini bisa melacak gambar itu akarnya atau historinya di internet sudah muncul berapa kali atau digunakan siapa saja, dan kita bisa menemukan narasi alternatif dari gambar tersebut. Dan itu memastikan kita untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghindari pengguna dari disinformasi ini. Saya melihat bahwa disinformasi ini sangat berbahaya karena bisa membahayakan korban juga, yaitu keluarga yang dimarginalkan tadi. Dia bisa ditolak oleh penduduk setempat, bahkan mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Ini contoh terakhir dalam konteks ini ya, tentang corona juga. Jadi ada screenshot-nya Presiden Jokowi, kemudian diberi teks seperti meme itu ya, corona mudah diatasi jika saya jadi presiden Cina. Camkan itu. Lalu ada caption-nya, setuju banget, sekalian cebong dibawa sebagai relawan corona di Cina. Nah, setelah ditelusur ternyata foto ini dari Instagram official-nya Jokowi, ketika Jokowi memberikan press release tentang ada 2 orang yang terkena COVID dan pejabat publik, kemudian tenaga kesehatan itu harus merahasiakan data-data pribadinya. Nah, di sini juga ada disinformasi yang menggunakan foto asli presiden dengan teks yang palsu tadi. Teks politik dari misinformasi ini adalah terusan dari pertentangan Jokowi dan oposisi di pemilihan presiden kedua, dan yang menuduh bahwa Jokowi diam-diam menjadi antek Partai Komunis dan seterusnya. Dan disinformasi image text ini merupakan salah satu strategi juga untuk mempertahankan tudingan palsu dengan menyerang kepribadian. Jadi dia bisa digunakan untuk motif-motif politik gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apakah saya masih punya waktu, Mas Moderator? Masih Mbak. Biasanya kalau malam ini sudah ada yang kegiatan, Mbak. Dilanjutkan, menarik ini. Satu lagi yang belum saya sampaikan tadi, sebenarnya multimodalitas itu mengingatkan saya pada satu teori linguistik yang membagi antara dari J.L. Austin, dia seorang filosof Inggris, dia membedakan antara locutionary, illocutionary, dan perlocutionary. Di dalam pernyataan itu ada 3 dimensi ini. Locutionary itu terkait dengan maksud dan makna wacana. Di dalam setiap pernyataan pasti ada maksud atau makna wacana. Misalnya saya bilang, oh, atau Pak Dayat tadi bilang, oh saya bisa mendengar suaramu yang bagus gitu ya. Itu pasti ada makna di balik itu. Maknanya bisa memuji, bisa karena hari ini sedang minta tolong gitu ya. Nah, ada makna yang tersembunyi di situ. Ada illocutionary, yaitu setiap pernyataan pasti punya implikasi pada pembicaranya. Entah itu memerintah atau untuk membujuk, menuduh, berjanji. Dan juga perlocutionary atau impact terhadap lawan bicara atau pendengarnya. Bisa membuat sedih, terharu, semangat. Ini kemampuan wacana untuk menciptakan realitas. Saya melihat gambar juga demikian. Dia punya maksud atau wacana di baliknya, punya implikasi terhadap subjek yang mewacanakan itu, dan juga punya efek terhadap orang yang melihat. Kurang lebih demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang, tapi mari kita lengkapi bersama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita berdiskusi. Baik, terima kasih Mbak Jessica, luar biasa ya, cukup rigid dan detail gitu kan. Tadi sempat disinggung ya, mulai dari konsep signifier gitu ya, tanda dan penanda, bagaimana analisis monomodalitas dan multimodalitas, sekaligus bagaimana dampak-dampak yang dihadirkan ketika hubungan teks dan gambar, mulai dari gap, hubungan dan relasi. Saya kira ini relate ya, tema yang relate sekali dengan teman-teman ya. Ini rata-rata kaum millennials yang memang di masa pandemi ini ya
gambar dan teks ini sudah menjadi konsumsi setiap hari, gitu kan. Ketika kita tidak kritis atau tidak berani membongkar, ini menjadi berbahaya atau tsunami bagi kita. Gitu. Monggo untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman bisa raise. Boleh Sariman nih ya. Ya. Oke, silakan. Nah, kan di teks tersebut ada di brosur ya, brosur. Seperti hanya di lomba-lomba ada stempel dan ada scanner. Apa perbedaan di antara keduanya dan bagaimana cara menemukan ataupun cara menyimpulkan keduanya begitu? Terima kasih, Kang. Mohon maaf, saya kurang jelas. Di dalam brosur ada apa dan apa, lalu bagaimana cara membedakannya? Ada apa? Ada stempel bahasa gitu ya? Manipulasi ada gitu ya? dan ada scanner. Scan kayak gitu. Oke. Perbedaan di antara keduanya itu bagaimana dan gimana cara menanggulangi hal tersebut. Terima kasih. Oke, ini dari mana Mas? Kenalan dulu Mas. Assalamualaikum. Ini dari mana? Dari mahasiswa UNU Surabaya. Nah, gitu kelihatan Dari videonya. mahasiswa FKIP, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan nama saya Sariman. Saya dari prodi IPSI. Oke. Terima kasih Mas Sariman. Penanya kedua. Mau nanti kenalan dulu ya. Nama dan dari mana? Biar nanti enak nyapanya. Monggo. Mohon izin bertanya, Pak. Monggo. Saya Angga dari Fakultas Teknik. Ingin bertanya, mengapa di Indonesia ini banyak video atau foto yang viral, tapi untuk berakhir dengan klarifikasi gitu. Oke, satu lagi. Monggo. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau memang tidak ada, ini dua dulu ya. Ini ada 2 penanya dari mahasiswa UNU Surabaya, Mbak Jessica. Yang pertama dari Mas Sariman, ini prodi Bahasa Indonesia. Ini biasanya lihat brosur gitu kan. Tapi biasanya tanda tangannya atau apa itu ada yang stempel atau scanner gitu. Bagaimana cara membedakannya? Yang kedua, ini dari Mas Angga ya, teknik. Ini memang cukup banyak ya video-video yang viral. Biasanya TNI gitu ya. Bully TNI, akhirnya nanti ada klarifikasi atau video-video lain yang memang di Indonesia itu viral, akhirnya endingnya klarifikasi. Itu mengapa? Monggo Mbak Jessica. Iya, pertanyaannya cukup sulit. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Saya mulai yang kedua dulu. Jadi mengapa di Indonesia banyak video yang viral tapi kemudian berakhir dengan klarifikasi? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama soal disinformasi tadi. Ada beberapa ya, atau mungkin mereka para pembuat konten itu kan mengejar viewers ya, dan mengejar kalau di website itu clickbait gitu. Jadi mereka berusaha membuat konten yang sangat sensasional, yang banyak mengundang klik nanti, banyak mengundang viewers. Tapi dari segi kebenarannya itu tidak benar. Nah, maka setelah itu terbongkar,
mereka kemudian baru membuat klarifikasi. Itu kemungkinan pertama. Jadi karena didorong oleh kepentingan kapital gitu ya, karena semakin banyak viewers atau untuk menambah clickbait, mereka membuat berita-berita yang sensasional atau membuat konten-konten, katakanlah konten-konten sampah gitulah. Kemudian biar di-subscribe orang. Tapi kemudian setelah terbongkar mereka membuat klarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan karena ada desakan lain. Desakan dari orang yang merasa atau pihak yang merasa tersinggung dengan konten itu lalu mereka membuat klarifikasi. Itu juga bisa terjadi. Misalnya mereka mengkritik pihak tertentu, lalu pihak tertentu itu merasa tidak nyaman atau merasa itu mencederai nama baik, lalu mereka kemudian mengklarifikasi si pembuat konten tersebut. Jadi saya melihat ada dua kemungkinan itu, teman-teman bisa menggambarkan. Yang kedua, bagaimana cara membedakannya? Ini sulit karena kemajuan teknologi reproduksi gambar dan juga mesin cetaknya itu semakin ke sini itu semakin bagus, semakin tajam gambarnya. Jadi hampir tidak bisa dibedakan antara yang asli dengan yang hanya scanan tadi, misalnya tanda tangan gitu ya. Mungkin juga yang pernah melakukan itu karena nggak dapat tanda tangan dosen pembimbing, daripada nyari atau ke rumahnya atau karena susah gitu ya, lalu nyeken gitu ya, nyeken tanda tangan. Nah itu memang sulit. Itu terjadi juga seperti yang saya katakan yang deepfake tadi, yang manipulasi video. Manipulasi video itu hampir tidak bisa dibedakan antara yang asli dengan yang dimanipulasi dengan model algoritma tadi, berdasarkan algoritma tadi. Maka itulah yang disebut oleh tokoh saya Mitchell itu sebagai pictorial turn. Jadi perubahan teknologi dalam pembuatan gambar itu menyebabkan apa yang disebut sebagai pictorial turn atau belokan ke arah gambar. Orang jadi berfokus pada gambar tadi, membicarakan tentang gambar. Dan pictorial turn itu di dalam sejarah manusia tidak hanya terjadi di era digital ini, tapi sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang gitu ya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Misalnya ketika ditemukan mesin cetak misalnya, lalu orang bisa mencetak foto di dalam katakanlah di dalam media massa menggunakan titik-titik itu ya. Foto di dalam koran itu kan dia warnanya itu tidak ngeblok tapi pakai titik-titik sehingga lebih irit ini tintanya. Tapi berdasarkan titik-titik yang banyak itu lalu kita menangkap, indera kita menangkap itu sebagai suatu gambar. Itu juga suatu perubahan besar di dalam media, terutama media visual. Maka saya tidak bisa menjawab pertanyaan teknis ini, bagaimana cara membedakan dua tanda tangan ini misalnya. Yang bisa saya bagikan adalah mungkin saya bisa share screen itu tentang tentang bagaimana cara melacak gambar. Oke. Sebentar. Jadi ada macam-macam, ini saya bukan iklan aplikasi, tapi cuman ingin menunjukkan hal-hal yang praktis saja. Ada macam-macam reverse image search ini, ada dari TinEye, Google Search, ada Yandex, Ref, IMG, kemudian IM2 GPS. Nah, itu kita bisa mengupload gambar, lalu kita mencari histori gambar itu. Atau misalnya menemukan gambar gitu ya, katakanlah misalnya Van Gogh gitu ya misalnya. Lalu kita klik kanan dan search for image, maka akan keluar semua gambar itu pernah muncul di mana saja. Katakanlah seperti ini ya. Misalnya kita punya satu gambar, gambar ini misalnya. Lalu gambar ini kita klik kanan. Maaf ya, agak lemot kalau buka gambar. Gambar ini kita klik kanan. Lalu kita
cari bisa nggak ini diklik kanan? Nah, kita cari ini. Search sebentar, ketutupan layar saya. Sulit ya, kalau pakai yang ini sulit. Oh, di sini nggak ada. Ini mungkin karena dia jual lukisan, jadi dia tidak sembarangan kita tidak bisa mengcopy secara sembarangan atau image. Tapi intinya sih sebenarnya diklik kanan lalu cari itu tadi search for Google Image, dan di situ nanti akan muncul beberapa gambar yang menampilkan gambar tersebut. Itu yang sependek saya tahu seperti itu. Itu salah satu cara untuk menghindarkan kita bisa gambar dengan cara itu. Oke. Seperti itu sih kurang lebih. Barangkali bisa dibuka lagi sesi diskusinya, Mas. Siap, siap Mbak Jessica. Terima kasih. Mungkin nanti saran buat Mbak Mas Sariman ya. Selanjutnya mungkin nanti saya undang Pak Roy Suryo aja sama Pak Abimanyu untuk membongkar gambar-gambar gitu ya Mbak. Datang ke tukang desain banner aja, buat suruh cek beneran nomor. Oke. Tadi sudah terjawab ya 2 pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang mungkin malu bertanya langsung ya bisa via chat, nanti saya bacakan. Saya buka untuk sesi yang kedua, 2 penanya. Monggo. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Syahrina dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Manajemen Bisnis, ingin bertanya, bagaimana cara membuat manipulasi video? Itu adakah keahlian khusus atau dapat dipelajari oleh orang awam? Itu tanya ke Mas Budi kalau itu. Kamtasia. Bud, saya mau tanya aja, Bud. Oke. Ya, di slide-nya Mbak Jessica tadi, di slide ke-7 ya, disebutkan sejarah singkat hubungan gambar teks. Yang menarik di situ, pada abad pertengahan, relasi gambar teks itu ada muatan doktrin terhadap doktrin manusia sebagai citra Tuhan. Nah, sedangkan pada era sekarang, kita kayaknya cukup gambar itu seolah ya murni seni begitu. Nah, sedangkan pada abad pertengahan ada motif nilai citra Tuhan yang digambarkan. Apakah itu berarti perbedaannya zaman abad pertengahan dengan sekarang? Hidup di zaman sekarang dengan gambar-gambar yang ada itu gambar-gambar yang tak berfilosofi. Apa bisa disebut sebagai gambar dan atau relasi gambar dan teks itu dianggap sebagai suatu yang tak berfilosofi. Sedangkan di abad pertengahan kan ada filosofi, ada doktrin Tuhan di sana. Mungkin itu Mbak Jessica. Baik Pak Dayat, pertanyaannya cukup bobot ya. Silakan. Ya, baik. Kan tadi itu Bud yang Prof Radius itu mungkin mau tanya itu pakar media. Satu lagi Mbak Jessica, pertanyaan. Habis ini silakan dijawab. Saya Pak, mohon izin bertanya. Ya, Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dari Teknik Perkapalan. Saya mau bertanya, kenapa media di Indonesia terlalu mempublis hal-hal yang mendukung pemerintahan? Sedangkan di rakyat bawah media tidak mendukung. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama nanti biar langsung WA ke saya bagaimana cara memanipulasi video. Insya Allah saya bisa menjawab itu dan mengajari untuk memanipulasi video. Ini pertanyaan menarik dari Pak Dayat ya. Bagaimana hubungan
gambar dan teks di tiap periode ya. Tadi dijelaskan di abad pertengahan ini memang manusia berpusat pada gereja ya, ke Tuhan ya. Sehingga ada filosofi tertentu sehingga orang akan pusatnya ke Tuhan. Sedangkan di era hari ini bahwa gambar itu murni seni. Nah, apakah memang relasi gambar dan teks saat ini itu bisa dikatakan tak filosofi? Monggo Pak Jessica. Bisa dijawab? Mute-nya, Mbak. Audionya, Mbak Jessica. Di mute itu. Baik. Saya akan mulai dulu dari pertanyaan Pak Dayat. Jadi soal gambar di abad pertengahan dan sekarang. Tapi kalau boleh saya klarifikasi dulu apa maksudnya tidak berfilosofi itu apa maksudnya? Ya tidak memuat nilai. Tidak memuat nilai, ya murni seni saja, murni persoalan keindahan saja. Halo. Sebentar. Saya harus. Sebentar ya. Dan juga panutannya sangat-sangat sebentar. Yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan kita, contoh beliau, ada mahasiswa, ada siswa kita yang memang kesulitan dari segi apapun. Beliau coba untuk membuka tangannya, membantu apapun yang beliau bisa. Seperti itu. Sampai sekarang saya masuk di dunia pendidikan, saya masih ingat cara-cara beliau membantu mahasiswa dan ini audionya siapa ya yang nyalain? Punya Pak Dayat itu bocor. Punya Pak Dayat. Fokus Pak Dayat untuk kajian. Itu. Pak Dayat nih soalnya belajarnya banyak ini, jadi bisa double-double dia. Saya pikir tadi pertanyaan, mohon maaf, jadi saya menunggu. Ini pertanyaannya apa gitu. Zombie. Oke. Jadi begini, di abad pertengahan sebenarnya kajian tentang gambar itu bukan hanya soal doktrin, itu hanya salah satu doktrin manusia yang diciptakan sebagaimana citra Tuhan itu hanya salah satu saja. Yang lainnya misalnya itu kan ada di Agustinus, tapi juga ada di Thomas Aquinas juga. Nah, di Thomas Aquinas misalnya dia juga bicara soal mental image atau gambaran mental yang kita dapatkan setelah kita mencerap sesuatu secara indrawi. Kita mencerap objek, kemudian pencerapan indrawi ini kita olah di dalam pikiran kita, sehingga kita punya gambaran tentang objek itu. Itulah yang disebut dengan fantasmata atau fantasma. Nah, fantasma ini melekat di dalam pikiran kita. Bahkan ketika objek itu tidak ada, kemudian kita masih bisa memanggil fantasma itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Itu misalnya kalau kita nonton film gitu ya. Kita nonton film, setelah nonton film kita ditanya, apa sih ceritanya film tadi? Oh, ceritanya itu ada dua orang yang ketemu, terus mereka jatuh cinta. Terus setelah itu salah satunya meninggalkan gitu ya, atau selingkuh gitu misalnya. Kita masih bisa cerita tentang film itu, sekalipun film itu sudah tidak ada. Karena kita punya gambaran mental di dalam pikiran kita. Nah, fantasmata atau gambaran mental ini juga menjadi salah satu yang dibahas dalam abad pertengahan. Jadi pertama-tama saya mengklarifikasi dulu bahwa tidak selalu kajian gambar dan teks itu di dalam abad pertengahan soal doktrin religius, tetapi juga epistemologis juga, secara epistemologis atau filsafat pengetahuan. Nah, soal berfilosofis atau tidak, ya tergantung dari pengertian kita, apa itu filosofi gitu ya. Bahkan ketika mengatakan bahwa gambar saya nggak ada maksudnya kok, misalnya seperti karya-karya seni kontemporer, saya menggambar ini tanpa maksud. Ceritanya apa? Ya terserah kamu mau menginterpretasikan apa, nggak ada maksud dari gambar saya. Itu pun sebenarnya juga suatu filsafat.
Filsafatnya adalah ya biarkan orang lain yang menginterpretasi. Filsafatnya adalah tidak berfilsafat. Itu bagian dari filsafat juga. Jadi saya kira ini tergantung dari pengertian filsafat itu apa. Kemudian bahkan justru sebaliknya menurut saya gambar dan media di era kontemporer itu bukan kosong, tapi di dalamnya mengandung banyak kesaling gantungan, baik itu dari segi visualitas, estetika, tapi juga diskurs atau wacana, politik, ekonomi, dan seterusnya. Tentu kalau kita lihat iklan misalnya, kenapa iklan kok yang dipilih perempuan muda dengan katakanlah mode tertentu, wajah tertentu, ya karena tentu dia punya motif di balik itu untuk seduksi gitu ya, untuk membujuk pembelinya dan seterusnya. Atau politik misalnya, motif-motif politik di balik banner atau baliho kampanye misalnya. Kenapa kok fotonya harus begitu? Kenapa kok harus pakai atribut agama tertentu dan seterusnya. Jadi itu justru media di era kontemporer sangat banyak muatan. Di baliknya sangat penuh dengan muatan-muatan. Lalu yang berikutnya saya walaupun ini apa namanya enggak yang Mas Ahmad dulu ya. Mengapa banyak mendukung pemerintah daripada yang mendukung rakyat? Baik. Saya melihat bahwa perkembangan media sosial itu membuka jalan bagi banyak media alternatif juga. Artinya alternatif dari yang mainstream atau arus utama. Banyak juga sebenarnya media yang melakukan dukungan terhadap rakyat atau orang-orang yang katakanlah ditindas, orang-orang yang mengalami penindasan. Walaupun mungkin mereka tidak sepopuler media-media arus utama gitu ya. Tetapi justru saya melihat bahwa kemajuan media sosial seperti YouTube juga, kemudian mungkin Instagram, Facebook, itu bisa menggerakkan suatu gerakan sosial bahkan dari apa yang mereka posting, dari ya bisa menunjukkan suatu keberpihakan, bisa melakukan suatu pertolongan. Nah itu tinggal apakah kita memfollow atau mengikuti berita-berita dari mereka, karena banyak juga media alternatif. Nah, ini adalah kekurangannya algoritma. Algoritma itu hanya menyarankan apa yang sering kita tonton. Kalau kita sering menonton media yang katakanlah punya preferensi A gitu ya, maka dia akan terus-menerus menawarkan yang preferensi A. Ada teman saya, dia itu meneliti tentang lokalisasi doli waktu ditutup dulu. Lalu dia membandingkan lokalisasi lain maksudnya di negara-negara lain itu seperti apa sih mengelola lokalisasi atau prostitusi gitu ya. Akhirnya di komputernya dia itu yang muncul terus. Karena dianggap dia itu tertarik dengan tema-tema prostitusi. Nah, itu juga yang kelemahan dari algoritma itu. Jadi dia terus menyarankan yang menurut dia kita itu tertarik nonton itu karena mereka menganalisis lamanya waktu yang kita tonton dan seterusnya. Maka kalau kita sudah sekali mengikuti media-media alternatif ini akan muncul juga media-media alternatif lain di timeline kita. Biasanya seperti itu. Tapi itu juga bisa jadi katakanlah bumerang juga kemajuan media sosial itu. Artinya semakin merebaknya yang dikatakan di awal pembuka tadi, merebaknya berita-berita hoax, berita-berita palsu, pernyataan-pernyataan yang tidak benar, manipulasi video dan audio dan seterusnya. Itu juga merebak. Lalu bagaimana kita melawannya? Melawannya yang saya lihat sebagai praktek baik tentu saja website-website yang menyediakan fact checking atau penelusuran fakta, tapi juga bisa menggunakan akun-akun kita untuk menyebarkan berita-berita yang
benar gitu ya, tapi memang ya ini agak riskan juga karena kadang-kadang kita menganggap ini benar tanpa cross check lagi dan ternyata itu keliru. Itu berbahaya juga. Jadi kita harus benar-benar memilih dan memilah berita memang. Dan semua pernyataan, video, audio, gambar itu harus kita pertimbangkan ulang. Nah, yang terakhir itu tentang cara manipulasi video. Saya punya video yang akan saya bagikan. Saya share screen ya. Mana ya? Sebentar, cuma 3 menit. Boleh kan ya Pak Moderator? Boleh sekali, Mbak. Boleh, oke. Nah, ini kalau ini yang saya bilang tentang deepfake tadi, yang tentang alma yang memanipulasi. Apakah terlihat? Sudah. Suaranya kedengeran nggak? Tidak ada. Oh, suaranya nggak ada ya? Nggak ada. Gimana sih caranya masukin suaranya? Biasanya kalau share screen-nya salah itu, Mbak. Diputar dulu, baru nanti di share screen. Maksudnya Oh gitu, ya. Oke. Bentar, tak ulangi ya. Aduh maaf ya. Inilah kelemahan dan Enggak, Mbak. Enggak ada. kelemahan. Di share sound-nya dihidupin. Di share sound dihidupin itunya, Bu. Oh, share sound itu di mana sih? Share sound pada saat share itu kan ada di pojok kiri itu ada share sound. Oh, ya, ada. Kang. Iya, saya baru tahu. Kak Dedi ini pakarnya, Mbak, membuat Zoom ini. Terima kasih ya, Pak. No idea what it was before I started, but you are Sekarang going udah to belum? love this. Jadi berat banget nih. Jangan itu deh. Deep fake. You may have heard of the term, but do you know what it means? Deepfake is video which uses artificial intelligence to swap or digitally alter faces. Do you think you could spot one? Hello, it's me again, and I've come to tell you all about the latest developments in deep fake tech, which is why we're in the glorious BBC News studios. Okay, I may have overslept and I might not have left the house yet, but with this new technology, I think I might be able to get away with it. I should probably go to work though. Deepfake has many possibilities. So you can look like you're in one place when really you're having a lot more fun elsewhere. So how can you tell whether a video is fake or not? Well, in amateur videos, things like flickering or blurring, they're pretty common. But in terms of the technology advancing, that will make things a lot more realistic. So how did we do it? Well, we enlisted the help of a specialist artificial intelligence company. Firstly, in the studio, I had to speak into the camera for 3 minutes continuously. Both my facial expressions and mouth movements were analysed to teach the software about how I speak. This is then used to help create my digital self. Meanwhile, I went to 3 different places to film some videos on my phone. In each of those videos, my facial expressions, mouth movements, and voice were then mapped onto digital me. So whatever I said, and wherever I said it, it would all look like I was actually in the studio.
As this tech develops, it's getting easier and easier for people to fake their own videos. Although the apps out there aren't quite as advanced as the trick I did today, it might sound cool, but it's also pretty worrying. I wanted to find out exactly what those dangers are, so I spoke to one of the BBC's technology experts. Being able to swap faces in video or create new voice clips has lots of creative possibilities. We could see personalized movies where you can put your face into a film and it could be used for special effects. But on the downside, we've already seen this technology used to put celebrities' faces onto videos of naked people to try and embarrass them. And there are concerns that in future elections, clips may be made to make it look like politicians have made promises that they never did. So if I look like I'm in one place, when actually I'm somewhere else, how do you know where I really am? If you liked that video, I hope you did. Subscribe here, because there's plenty more where that came from. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau tadi yang ditanyakan oleh Hesti ya, kalau tidak salah tadi ya. Jadi memang sulit untuk membedakan, terlebih dengan kemajuan reproduksi gambar saat ini, baik itu video maupun gambar 2 dimensi, kan sangat sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kemungkinan untuk melakukan cross-check fakta adalah dengan melibatkan ada wacana apa di balik itu. Kita perlu menempatkan dalam konteks politik, ekonomi, membaca teks-teks yang lain, kemudian merunut sejarahnya seperti apa, atau rekam jejak orang itu seperti apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Artinya kita menyadari bahwa di dalam gambar itu justru ada wacana yang bersarang di dalam gambar. Dan sebaliknya, di dalam wacana ada dimensi gambar yang bersarang di sana. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Tadi sudah terjawab ya, termasuk pertanyaannya Pak Dayat. Justru di era kontemporer ini, gambar-gambar ini banyak relasinya Pak Dayat, sehingga relasi itu bermuatan filosofis gitu. Jadi tergantung kita memahami apa itu filosofi. Yang kedua yang telah di Ahmad Fajar sudah dijawab juga, bahwa justru di era perkembangan teknologi ini manusia mudah ya memproduksi informasi hingga muncul beberapa akun atau media yang memang itu kritis terhadap pemerintah. Termasuk yang terakhir tadi, bahwa ada wacana yang memang harus kita bongkar ya intinya. Nanti bisa menggunakan arkeologinya Michael Foucault atau AWK-nya Verklok. Ini itu saran dari saya untuk Mbak siapa namanya, Mbak Esti. Oke, selanjutnya kayaknya Pak Radius ini sudah menyiapkan pertanyaan, sudah membuka audionya. Monggo Pak Radius. Terima kasih Mas Budi. Saya terpukau dengan paparan Mbak Anastasia, tapi kok dipanggil Mbak Jessica ya? Oh, nama lengkap ya Budi ya. Mbak. Oh iya. Itu Pak Dayat tadi, kayaknya Pak Dayat itu panggilan ini. Jessica. Oke, terima kasih Mbak Jessica atas pencerahannya malam ini. Saya kira ucapan terima kasih ini bagian dari sesuatu hal yang menurut saya penting saya sampaikan, dan karena ini kajiannya lintas disiplin Mbak, jadi ada anak teknik, ada anak ekonomi dan lain-lain begitu. Mungkin nanti ketika gilirannya yang isi anak kesehatan begitu, ketika yang tanya dari teman-teman apa sosial mungkin jadi agak gimana begitu. Jadi saya mohon nanti Mbak, jadi beberapa pertanyaan yang mungkin karena memang ini kajian kita ini multidisiplin dan ini sudah sesi yang ke-13 Pak Satria ya. Apa yang disampaikan Mbak Jessica tadi sangat menarik bagi saya, memang meskipun tidak secara langsung konsentrasi di bidang media studies, paling enggak itu berusaha mengingatkan banyak hal
ketika kuliah dulu begitu. Jadi apalagi kalau ketemu Mas Dayat itu, aduh kalau bicara itu sudah bicara ilmu, sehingga ketika diajak kajian begini ini banyak mengingatkan hal. Jadi pertama terkait teks, Mbak Jessica, terkait teks mungkin nanti mohon penjelasan atau pencerahannya terkait image dan teks begitu. Kami dikatakan di ilmu sosial selalu tadi definisi teks, dikotomi teks dan image dan teks itu suatu hal yang problematis. Tetapi mau enggak mau kita harus mau enggak mau bahwa itu memang terpisah begitu. Ada satu hal yang sering kita sebut ada teks, ada konteks begitu. Nah, saya kira konteks itu yang mungkin disebut Mbak Jessica tadi menginspirasi beberapa tokoh, adanya semiotika, adanya hermeneutika, atau tadi sampaikan Mas Budi mungkin ada diskurs analisis begitu. Keterkaitan teks dan konteks itu apa bisa menurut Mbak Jessica dalam konteks ini juga sama seperti image dan teks begitu. Itu mungkin saya butuh elaborasi itu. Terus yang kedua, apa yang sampaikan Mbak Jessica mengingatkan saya pernah diskusi terkait salah satu tokoh yang juga membahas tentang bagaimana perubahan teks. Walter Benjamin dalam reproduksi mekaniknya, Walter Benjamin dalam reproduksi mekanik itu, dia dalam, seingat saya ini lama sekali, coba saya berusaha mengingatkan kembali, dan menurut saya tidak tahu ada korelasinya apa enggak, tapi paling enggak nanti Mbak Jessica bisa memberi semacam pencerahan bahwa era reproduksi mekanik yang dulu seni atau gambar, saya artikan gambar ya dalam ada kata gambar itu dulu sebelum adanya teknologi itu hanya punya nilai pemujaan dan hanya sekedar digunakan sebagai pameran dan lain-lain pada hari itu. Begitu adanya teknologi, dia nyebut era reproduksi mekanik, maka itu bergerak begitu. Itu bukan lagi jadi seni begitu, tapi bisa jadi alat propaganda, bisa jadi alat politik dan lain-lain begitu. Terlepas dari urusan hoax atau disinformasi tadi, bahwa dari sini apa bisa dikatakan bahwa teks itu bergerak begitu, bergerak dari waktu ke waktu. Dan tadi umpamanya saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Mbak Jessica bahwa teks itu teks itu bergantung konteks, yang itu bisa dimanfaatkan orang untuk satu kepentingan tertentu gitu. Katakan kalau dalam media biasanya itu di framing itu benar, teksnya itu benar, tapi kalau hadir di kondisi tertentu maka akan jadi masalah begitu. Terlepas dari urusan diterima dan lain-lain. Mungkin itu Mbak Jessica sedikit hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Radius. Satu pertanyaan lagi. Mas Idam, Bud. Ini Mas Idam, monggo. Pakar komunikasi ini kesehatan. Filosofnya UM Surabaya ini ya Pak Idam. Monggo Pak Idam. Jangan begitu Mas Bud. Saya ini orang kesehatan, keperawatan dibilang. Enggak, ada yang lain. Monggo Mas Idam. Menyalahi tradisi keilmuan. Oke, mungkin saya ini ya, pertanyaannya mungkin nggak terlalu teknis karena saya juga nggak terlalu paham terkait media gitu ya. Tapi mungkin bisa dikaitkan dengan backgroundnya Mbak Jessica gitu ya sebagai filosof ya. Dalam konteks ini mungkin apakah Mbak Jessica itu juga bisa menarik dalam ini ya ke arah yang sifatnya filosofis gitu. Kalau tadi kan yang ditampilkan itu masih terkait teknis ya, bagaimana membedakan gambar yang palsu, kemudian melacak asal-usul gambar itu kan sudah banyak teknologi begitu. Tapi kemudian dalam perang gambar sekarang ini kan perang gambar, terus perang antara gambar dan teks dan sebagainya yang berseliweran di media sosial gitu ya. Bahkan kita nggak tahu ini yang hoax, yang disinformasi ini dari mana begitu. Apakah dari masyarakat atau dari pemerintah? Kadang-kadang pemerintah juga disebut sebagai sumber disinformasi kadang-kadang gitu ya. Nah, masyarakat juga kadang disebutkan begitu. Nah, dalam konteks itu
gimana untuk menentukan otoritas kebenaran ini gitu. Jangan-jangan ada yang sengaja ya, ada yang sengaja memproduksi baik itu dari pemerintah, oh ini biar jadi ini ya. Disinformasi itu bisa saja diciptakan dari pihak kekuasaan misalnya untuk menciptakan apalah di media sosial biar rame untuk mengalihkan isu kadang-kadang gitu ya. Atau mungkin juga emang dari masyarakat gitu. Nah, dalam konteks itu untuk menentukan otoritas kebenarannya itu terus di mana gitu Mbak Jessica. Kalau filsafat itu kan yang dicari kan kebenaran gitu. Nah, dalam konteks itu Mbak Jessica gimana ya? Jangan-jangan ini emang ini kita sudah mulai bingung sekarang untuk menentukan kebenaran dari teks maupun gambar gitu ya. Nah, mungkin bisa disangkut pautkan ke arah situ ya mungkin ya, karena Mbak Jessica ini juga orang filsafat gitu mungkin ya. Baik, Pak Idam, terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari. Oh, ini ada satu lagi nih, sekalian enggak apa-apa. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Salam kenal Mbak Jessica. Saya Tari dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, dulu kebetulan mahasiswanya Pak Radius juga. Kamu kok ngaku-ngaku mahasiswa saya itu? Padahal tua kamu kok. Mahasiswa, saya masih anak. Ya. Nah, ini hubungannya dengan teks dan gambar ya. Tadi kan Mbak Jessica sedikit menyinggung tentang locutionary, perlocutionary, locutionary sama perlocutionary. Dulu saya masih ingat dulu diajarin sama Pak Radius terkait ini ya Mbak ya. Nah, kalau dilihat dari konteks teori pembacaan, teori teks dan gambar ini ya Mbak ya, ini kan termasuk hal yang baru bagi saya. Nah, jika saya mungkin membacanya dari efek pada pembaca atau perlocutionary-nya gitu ya Mbak ya. Nah, apakah teks ini justru sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu hal yang justru memperparah makna, atau mungkin misal memperparah makna, maksud saya misalnya kalau dia misalnya ditujukan untuk menyebarkan disinformasi misalnya, justru gambar ini digunakan untuk memperkuat itu begitu, ataukah justru sebaliknya? Apakah ada hubungan yang superioritas atau inferioritas antara teks dan gambar, atau justru keduanya saling melengkapi begitu Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tari. Ini pakar linguistik yang sebentar lagi juga akan menyusul Mbak ke insya Allah ke Hungaria juga ya Mbak Tari ya. Insya Allah. Doakan saja Pak ya. Ada 3 pertanyaan ya. Pertama dari Pak Radius terkait teks dan konteks tadi, sekaligus bahwa sebelum teknologi ini gambar itu memiliki seni yang tinggi sehingga menjadi pemujaan atau dibuat pameran. Setelah ada teknologi ini justru gambar ini menjadi propaganda ya. Apakah teks itu bergerak itu bergantung pada konteks. Jadi yang kedua ini dari Pak Idam, ini memang tadi ingin langsung mengarah ke filosofis terkait penjelasan gambar dan teks, bahwa apakah disinformasi ini dibuat oknum atau pemerintah, masyarakat atau pemerintah. Bagaimana menganalisis kebenaran itu? Ini lebih ke filosofisnya ya. Dan yang terakhir dari Mbak Tari ini, hubungan teks dan gambar. Teks ini apakah bisa memperparah makna? Apakah ada hubungannya? Monggo, Mbak Jessica. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Jessica. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mulai dari pertanyaan Pak Radius. Pertama-tama soal teks dan konteks dulu. Saya memang tidak ahli dalam bidang critical discourse analysis atau AWK ya, analisis wacana kritis. Saya hanya pernah mendengar itu beberapa kali dan membaca itu, tetapi tidak sangat mendalam. Tapi ada istilah teks dan konteks, di mana teks itu selalu lahir di dalam konteks tertentu dan menyebabkan maknanya berubah, gitu konteksnya itu tadi. Maknanya tergantung pada konteksnya. Dan saya melihat bahwa konteks ini adalah bagian dari wacana juga.
Wacana itu, sebentar. Wacana itu bagian dari konteks, mohon maaf. Karena ada mungkin konteks budaya, konteks politik, konteks ekonomi, dan yang lain ya, dan konteks yang lain. Nah, belum konteks pembacanya, misalnya kelas menengah, apakah dia kelas orang-orang muda atau orang muda yang seperti apa, tinggal di mana, itu adalah bagian dari konteks. Nah, dalam kajian teks dan image itu dia bisa masuk ke dalam apa yang misalnya suatu gambar, katakanlah ini di dalam seni gitu ya, suatu gambar dia ditempatkan di konteks masyarakat yang berbeda, maka akan menghasilkan penafsiran yang berbeda. Gambar perempuan telanjang dalam tradisi katakanlah Renaissance atau tradisi Eropa mungkin akan menggambarkan kemurnian atau menggambarkan sifat keibuan mungkin atau dewa-dewi. Tetapi itu ditampilkan di Surabaya misalnya, akan dianggap pornografi barangkali. Nah, saya melihat bahwa konteks ini kalau dalam kajian relasi teks dan image dia bisa masuk dalam dimensi teksnya, Tetapi juga bahwa wacana ini tadi, yang menjadi konteks ini tadi, itu juga bisa menghasilkan image tertentu atau gambaran mental tertentu. Misalnya dengan membaca wacana tertentu, kita punya gambaran dalam pikiran kita, oh perempuan yang sempurna nih seperti ini, yang cantik itu seperti ini, orang yang soleh ini seperti ini, saya ingin menjadi seperti dia. Oh dosen yang baik itu yang seperti ini, saya pengen menjadi seperti dia. Orang yang paling gaul atau ya generasi yang baru mungkin yang paling hits itu yang kayak gini, saya mau jadi seperti dia. Itu menimbulkan gambaran juga di dalam mental kita. Itu pengetahuan itu kemudian mengontrol tindakan kita, mengontrol pilihan-pilihan kita bahkan. Kemudian dalam Walter Benjamin, teks ini, seni dalam era reproduksi mekanis, itu punya kaitan erat dengan tokoh yang saya kaji. Dia juga membaca teks ini dan mengomentari teks ini. Jadi kurang lebih seni di era sebelum reproduksi mekanis seperti penemuan foto, itu seni itu masih punya aura. Aura itu semacam tadi ya, seni yang punya kekuatan magis, punya kekuatan religius, punya kekuatan spiritual gitulah kira-kira. Nah, itu setelah ada mesin cetak atau kamera gitu yang bisa menghasilkan foto secara mekanis, itu menjadi hilang auranya. Nah, menanggapi itu juga Walter Benjamin melihat bahwa saya melihat bahwa Benjamin di sini ambivalen atau berada dalam dua posisi. Di satu sisi dia seperti menyesal hilangnya aura itu, dia ya sudah tidak ada, aura itu sudah tidak ada. Tapi di sisi lain dia melihat potensi bahwa dengan reproduksi mekanis ini artinya kita bisa menyebarkan gagasan atau katakanlah resistensi atau perlawanan itu menjadi lebih masif harusnya. Walaupun pada kenyataannya ternyata itu digunakan untuk menyebarkan propaganda juga, yaitu estetisasi politik, kalau nggak salah seperti itu. Mengestetikan yang politik yang terjadi di dalam fasisme. Itu yang ditentang oleh Benjamin. Nah, tokoh yang saya kaji dia menanggapi begini, bahwa kita sekarang bukan hanya dalam reproduksi mekanis, tetapi biologis. Bahkan biosibernetik, campuran antara yang biologis dan sibernetik. Jadi dia menggambarkan seperti ini, seperti dinosaurus di filmnya Jurassic Park. Dia itu kan menulis buku itu tahun 94, itu kan awal-awal munculnya film Jurassic Park gitu kan. Dia menggambarkan bahwa biosibernetik, reproduksi gambar itu bisa seperti biosibernetik itu, seperti cloning gambar. Dengan mudah itu di-copy dan punya karakter yang sangat sama gitu ya. Dan itu terjadi secara, dia melihat gambar itu seperti sesuatu yang hidup. Seperti yang biologis, bisa berkembang biak, bisa di-cloning gitu. Nah, ini menarik kalau kita melihat tadi misalnya cloning gambar gitu ya. Atau juga kita melihat gambar bukan hanya gambar konkret, tapi gambar abstrak.
seperti mengkloning wacana tentang terorisme misalnya. Itu yang bisa jadi salah satu contoh itu setelah kejadian 9/11, 9/11 September di Amerika, setelah ada pesawat yang dibajak lalu menabrak tower itu ya, WTC Tower itu, kemudian yang digembor-gemborkan adalah teror gitu kan, harus melawan terorisme. Teror itu seperti apa? Kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah ada kriterianya. Lalu gambaran itu dikopi di mana-mana di seluruh dunia, yang menyebabkan kemudian orang-orang yang punya ciri-ciri seperti itu lalu dicurigai, lalu dimarginalisasi dan seterusnya. Maka dan itu menjadi legitimasi Amerika sebagai negara adikuasa untuk menyerang negara lain demi kemanusiaan gitu kan. Nah, itu juga seperti biosibernetik tadi. Jadi dunia hari ini bukan hanya mekanis tapi sudah reproduksinya itu biosibernetik tadi, seperti cloning, biologi dan sibernetik. Dan lalu si tokoh yang saya kaji juga dia melihat bahwa memang ada potensi tadi propaganda, lalu ada orang yang menggunakan sesuai dengan kepentingan tertentu, itu sangat disadari di dunia hari ini. Kurang lebih seperti itu. Agar saya bisa meloncat ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan Pak Idam. Baik Pak, ini soal otoritas dan kebenaran begitu ya. Saya sendiri menganggap bahwa dimensi filosofis dalam kajian saya terletak pada kajian mendasar tentang apa itu teks dan apa itu gambar. Itu diperdebatkan dari segala periode di dalam sejarah, apa itu teks dan gambar dan apa relasi mereka. Dan kalaupun ada relasi di antara keduanya, apa yang kita harus perbuat dengan relasi itu. Ada banyak yang belum terjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau kita tahu ada gabungan teks dan gambar, apa perbedaan makna yang dibuat dari gabungan teks dan gambar itu? Dan apa sih sebenarnya teks dan gambar itu? Apa perannya juga dalam pembentukan pengetahuan? Itu saya kira adalah daerah-daerah atau spektrum filsafat di dalam kajian saya. Terkait dengan itu, saya sendiri tidak membedakan dengan sangat dikotomis antara yang filosofis dan katakanlah ilmu-ilmu empiris, karena saya menyadari filsafat hari ini membutuhkan ilmu-ilmu sosial yang lain, membutuhkan ilmu-ilmu empiris, bahkan membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang IT. Karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia mungkin paham konsepnya. Tapi seperti saya tadi waktu ditanya, gimana cara membedakannya? Itu hal yang sangat teknis. Dan harusnya saya bisa menjawab. Karena saya berhubungan dengan ini kan, dengan tema ini kan. Nah, itu memang perlu bantuan dari ilmu-ilmu yang empiris. Filsafat tidak bisa sendiri, itu yang saya yakini. Dan saya tidak sangat dikotomis dengan ilmu sosial yang lain. Artinya bahwa saya tentu saja melibatkan hal-hal yang praktikal untuk bisa mendekatkan ilmu filsafat ini pada persoalan sosial kemanusiaan. Itu. Lalu yang kedua soal otoritas dan kebenaran. Nah, ini menjadi persoalan, terutama setelah abad modern. Di abad modern, kebenaran itu bisa jadi narasi tunggal. Kita bisa dengan mudah menentukan ini yang berotoritas, maka dia yang berhak ngomong. Kita bisa meng-cross-check ini benar atau enggak sejauh apakah dia mengatakan itu atau tidak. Orang yang berotoritas itu mengatakan itu atau tidak. Sayangnya, kita tidak ada di zaman itu. Kita ada di zaman sesudah itu, di mana setiap orang atau bahkan ya katakanlah kebenaran itu bukan sekali tangkap, tetapi proses. Kalau dalam Heidegger itu seperti saya agak lupa kata persisnya, tapi seperti menyibakkan gitu ya, seperti membongkar satu persatu lapis. Jadi kebenaran itu tidak sekali langsung ditangkap, selesai, tapi itu merupakan suatu proses. Sedikit-sedikit, lalu lama-lama kita
menjadi lebih tahu. Kebenaran menyingkapkan. Nah, itu yang saya cari dari tadi. Menyingkapkan dirinya. Kebenaran menyingkapkan dirinya, tapi kita juga harus berusaha menyingkapkan kebenaran itu. Gimana caranya? Ya, penyingkapan kebenaran itu memang butuh proses. Kita tidak bisa lagi mengandalkan ada satu otoritas yang menjamin ini benar. Karena itu bisa melukai atau mencederai hak orang lain untuk berbicara. Atau menindas gitu ya, menindas wacana yang lain. Itulah yang diusahakan oleh postmodern. Memunculkan narasi-narasi lokal, memunculkan narasi-narasi kecil, sehingga kita bisa menyingkapkan kebenaran. Maka ini suatu proses, siapa yang berotoritas saya tidak bisa mengatakan siapa, yang bisa saya katakan adalah kebenaran akan, kita harus berusaha untuk menyingkapkan kebenaran itu, lapis demi lapis. Memang satu proses yang panjang dan berat untuk mendapatkan kebenaran. Harganya mahal ya. Lalu yang ketiga, Bu Lestari atau Mbak Lestari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian apakah teks itu memperparah makna? Sangat mungkin. Memperkuat disinformasi, ya sangat mungkin. Manakah yang sangat mungkin tapi juga bisa juga sangat sebaliknya gitu ya. Artinya teks dan gambar ini seperti senjata. Kita bisa menggunakannya untuk memperkuat disinformasi, tapi juga bisa menggunakannya untuk menyingkapkan kebenaran tadi. Lalu apakah ada superioritas di antara teks dan gambar? Ini mengingatkan saya pada teorinya Roland Barthes di Image, Text, and Music. Jadi dia membedakan ada 3 fungsi linguistik di dalam gambar dan teks ini, dalam relasi gambar dan teks. Yang pertama adalah anchorage. Anchorage itu seperti jangkar. Di sini teks itu berfungsi sebagai jangkar yang menghentikan rantai pemaknaan. Jadi di sini teks lebih menentukan daripada gambar. Jadi misalnya ada gambar, kemudian misalnya katakanlah di media massa gitu ya, ada gambar orang yang jatuh, kemudian biasanya bawahnya diberi keterangan kan, seorang demonstran Omnibus Law misalnya ya terjatuh ketika demo di mana, kapan gitu kan, waktunya kapan. Nah itu di situ peran teks adalah menjangkarkan rantai pemaknaan, menyetop rantai pemaknaan, kemudian memberi keterangan itu tadi, dengan memberi keterangan itu tadi. Di situ teks dilihat lebih superior daripada yang gambar. Lalu yang kedua itu adalah relay. Relay itu satu sama lain itu setara. Teks dan image satu sama lain setara. Itu misalnya di komik gitu ya, kalau kita membaca komik. Gitu. Kita nggak bisa membaca tanpa teksnya, tapi nggak bisa juga hanya membaca teksnya kalau membaca komik. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir itu illustration. Illustration itu gambar lebih menentukan daripada teks. Di situ gambar, ini agak berbeda dari pengertian ilustrasi sehari-hari ya. Di situ gambar memberikan informasi yang lebih detail kepada tulisan. Kadang-kadang kalau kita cuma tulisan abstrak, kita nggak ngerti ya, nggak mudeng. Tapi kemudian dosen kita memberikan diagram, sehingga kita bisa jadi, oh gitu maksudnya. Itu akan di sini gambar lebih menentukan. Atau misalnya bertanya, di mana alamatnya Bu Lestari ini? Saya dijelasin nggak mudeng. Terus akhirnya dikasih Google Map, ini loh dari sini ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Saya baru mengerti saat itu. Nah itu di situ gambar punya peran yang lebih menentukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Luar biasa sekali. Sudah dijawab secara jelas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sebentar, di chat box itu ada pertanyaan loh. Iya, siap-siap. Bisa tolong dibacakan aja. Rofiki, Bud. Nah, ini dari Rofiki. Sebenarnya penjelasan Rofiki, ini mahasiswa dari Malang. Saya bacakan ya. Era saat ini merupakan era information overload, atau bisa dikatakan maraknya disinformasi, di mana
berimplikasi terhadap psikis setiap manusia, terutama di Indonesia, sehingga menyebabkan kematian. Ya, kalau tidak meninggal dunia bisa dipastikan hilangnya kewarasan. Di lingkungan perguruan tinggi pun sedemikian, apalagi di lingkungan masyarakat yang notabene-nya masih awam. Dengan membongkar disinformasi ini, hal apa yang memang perlu dilakukan oleh non-government organisasional atau organisasi yang notabene-nya organisasi sosial, yang pada saat ini masyarakat akan lebih mempertimbangkan viral tidaknya ketimbang benar tidaknya. Nah, dan juga apakah kita bertahan untuk memilih media terpercaya meskipun pada kenyataannya sering memberikan informasi yang menjadi penyakit terhadap kewarasan. Panjang sekali. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apa yang bisa kita lakukan ketika masyarakatnya cenderung memilih yang viral itu ya. Sebelum menyangkut ke sini saya jadi ingat selintas tadi, kata viral itu kan juga jadi seperti virus kan, virus atau punya sifat seperti virus itu, makanya ini menyambung pertanyaan Pak Radius tadi tentang biosibernetik. Jadi gambar, tulisan itu di dalam dunia digital itu memang dianggap seperti sesuatu yang hidup, bahkan punya kesamaan dengan virus yang bisa berkembang terus-menerus. Makanya namanya viral gitu ya. Lalu soal pertanyaan ini, apa yang bisa dilakukan? Nah, memang PR besar kita adalah mencerdaskan masyarakat. Nah, ini memang seperti utopia, tapi saya masih meyakini itu bahwa seperti apapun yang kita lakukan, tapi kalau masyarakat ini juga perlu pendidikan agar lebih cerdas. Pendidikan bukan arti hanya formal ya maksudnya ya, tetapi pendidikan dalam pengertian yang paling luas. Bagaimana membuat mereka melek secara media, melek secara ya terliterasi gitulah kalau bahasanya. Terliterasi. Kalau literasi itu mengacu pada teks, kalau ini tervisualisasi. Saya nggak tahu apa istilahnya. Nggak usah terlalu dianggap serius, tetapi yang jelas kita harus tahu bagaimana menyikapi itu. Jadi tidak hanya perannya pihak-pihak tertentu seperti NGO, tapi juga bagaimana caranya agar orang itu bisa terliterasi. Ya mungkin salah satunya membuat konten-konten yang mengcounter itu, yang mengcounter disinformasi itu, dan bagaimana caranya meng-cross-check fakta, misalnya hal-hal yang praktis itu justru saya sangat menghargai karena itulah yang paling dekat dengan masyarakat. Saya kira itu bagaimana cara membuat mereka cerdas. Kalau mereka sudah cerdas, mereka dengan sendirinya masyarakat ini akan mempertimbangkan benar tidaknya. Itu dengan sendirinya, kita tidak perlu bersusah payah. Dan juga apakah kita akan media yang terpercaya. Seperti apa itu media yang terpercaya? Apakah media-media yang arus utama atau yang seperti apa? Apakah orang-orang yang memberikan laporan langsung dari katakanlah tempat demonstrasi atau terjadinya perlawanan itu bukan yang terpercaya, padahal mereka mungkin bukan dari media arus utama, tapi mereka ada di situ. Apakah itu terpercaya juga? Nah, itu ya memang harus memilah gitu ya, tidak selalu yang punya nama besar itu terpercaya gitu ya. Memang harus pandai atau melihat konteks dan teks tadi, meng-cross-check dengan yang lain, kemudian ya melihat dari ranah yang lain atau melihat dari perspektif yang lain. Dan yang memang membuat parah seperti saya katakan tadi adalah rekomendasi yang ditawarkan pada kita. Misalnya di YouTube kita suka menonton katakanlah film Korea, maka semuanya itu isinya. Nah, bayangkan kalau dia pernah mencari tentang ya katakanlah tentang hoax atau tentang ya disinformasi yang lain lah, maka itu terus yang ditawarkan. Jadi ya harus terliterasi. Begitu. Baik, Mbak Jessica. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Di chat sudah tidak ada ya. Cukup ya? Sudah tidak ada ini?
Oke, baik. Karena ini sudah jam 9 ya. Sudah 2 jam lebih. Ini nanti saya sedikit simpulkan ya. Semoga ini tidak salah, Mbak Jessica. Jadi, Tidak apa-apa, tenang, tidak ada yang salah. itu dahsyatnya ya. Tapi ngawur, Mbak. Begitu dahsyatnya ya. Begitu dahsyatnya hubungan gambar dan teks yang sifatnya hari ini memang cukup mudah ya, mudah diproduksi oleh siapapun, yang itu akan menimbulkan sebuah kebenaran seperti itu. Tadi juga disampaikan Mbak Jessica dan itu merasuk ke hati saya, yaitu bahwa kerusakan di dunia digital hari ini itu dampaknya luar biasa di dunia kenyataan. Di era pasca kebenaran memang susah untuk menentukan mana yang paling benar gitu. Tinggal siapa yang memiliki otoritas atau memiliki kekuasaan itu yang mungkin bisa mengontrol pengetahuan atau yang dianggap benar. Nah, mungkin ini tugas kita semua ya sebagai akademisi untuk mencerdaskan masyarakat atau khususnya mencerdaskan masyarakat khususnya untuk melek media, melek keilmuan atau tadi meminjam bahasanya Mbak Jessica terliterasi atau tervisualisasi. Mungkin itu sedikit simpulan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Jessica yang telah Saya juga terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf ada kekurangan. Sampai berjumpa di Surabaya suatu nanti. Siap. Nanti langsung di ini Pak Dayat. Ngopi ya. Siap. Oke, ini ada kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan dari kami Mbak Jessica. Ada sertifikat. Saya share dulu ya, nanti biar dikirim oleh ini sertifikat untuk Mbak Jessica, biar nanti dikirim oleh teman-teman ya. Terima kasih. Kenang-kenangan. Saya ngirim langsung ke Hungaria, Bud ya. Siap. Nanti biayanya langsung dari Pak Dayat. Biayanya langsung dari Pak Dayat. Bisa just tip ke Pak Dayat. Oke, untuk kajian selanjutnya kita share ya. Kajian selanjutnya hari Sabtu ya, tanggal 17 Juli 27. Ini temanya juga menarik juga. Teman-teman silakan nanti bisa join pada tanggal tersebut. Itu sedikit informasi. Saya ucapkan terima kasih lagi Mbak Jessica atas ilmu yang sudah diberikan. Mungkin ada perlu disampaikan oleh Pak Dayat atau Pak Satria sebelum nanti saya tutup diskusi ini. Prof Satria aja itu. Satu frekuensi. Gimana? Ada Cukup, pesan, Pak Bro? Budi. Terima kasih banyak Mbak Jessica atas perkenanannya. Semoga nggak kapok ya Mbak Jessica. Kalau ada salah-salah. Matur nuwun. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Bila bisa bilhaq, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampusnya Mbak Jessica itu kan deket kita toh ya? Oh, deket Pak. Ini kan di Pakuan, Pakuan Timur. Bukan. Aku yang di Pakuan. Pakuan tapi yang Surabaya Timur, bukan Surabaya Barat. Sama-sama deketnya sih. Pakuan. Yang ada FK-nya juga itu ya, Mbak? Iya, yang ada FK-nya. Oh, yang baru itu ya. Iya. Yang sama fakultas kesehatan. Kampusnya keren sekali, besar sekali. Masih utang kok Pak itu. Oh iya sama. Muhammadiyah juga utang, Mbak. Kalau nggak utang nggak bisa bangun katanya. Kalau nggak utang nggak bisa. Kalau negeri nggak APBN ya. Matur nuwun Mbak Jessica. Sama-sama Pak, sami-sami matur nuwun. Sehat selalu. Ya sehat-sehat Pak. Sampai berjumpa lagi. Kalau sudah sampai. Jangan kapok Mbak Jessica. Oh, enggak kalau saya. kita main-main ke Hungaria lah, kita ketemu ngopi. Siap. siap Pak. Dayat yang ini awakmu deh. Mas Dayat, Mbak Jessica, Pak Dede itu.
Oh iya. Mau menghabiskan uang kecilnya Pak Dede. Jangan kapok Mbak Jessica. Oh, Diminta enggak. Pak Jawab. Enggak kapok. Senang saya. Pokoknya nanti kalau di Surabaya ketemu. Siap Mbak Jessica. Ya, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Saya terima kasih juga. Saya Liv. Tutup.